أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kajian kitab Dalilus Sa'ilin. Saya akan melanjutkan sedikit tentang pembahasan kitmanus sir, menyembunyikan rahasia. Ada dua kisah yang ingin saya sampaikan, yang ini merupakan contoh praktis dari salafus saleh, bagaimana mereka betul-betul menjaga rahasia, bagaimana mereka komitmen untuk tidak membuka rahasia kepada siapapun kalau itu memang sebuah rahasia. Yang pertama dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu, ketika putrinya Umar yang bernama Hafsah ditinggal wafat oleh suaminya, maka Umar pun menawarkan putrinya kepada beberapa orang sahabat Nabi. Ya, laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar pernah berjumpa dengan Utsman ibn Affan. Kemudian Umar menawarkan putrinya Hafsah. Faqultu, Umar berkata, in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Wahai Utsman, kalau kamu mau, saya akan nikahkan kamu dengan putri saya. Dan dari sini diperbolehkan dan tidak termasuk perbuatan yang tercela seorang ayah atau wali menawarkan putrinya. Itu bukan sesuatu yang tercela, bukan aib, karena ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebagian dari mereka menawarkan itu. Bahkan sebelumnya, ya, kita ingat kisahnya Nabi Syuaib, ya, yang menawarkan putrinya kepada siapa? Musa. Ya, dia tawarkan. Jadi Umar bin Khattab menawarkan kepada Utsman. Kata Utsman, sa'anzur fi amri. Ya, saya akan, ya, bahasa kita itu, saya akan pikir-pikir dulu. Tak pikir-pikir. Dan perlu kita ketahui juga bahwa di kalangan bangsa Arab terdahulu, menikah lebih dari satu itu biasa, bahkan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan, ya, seperti budaya lah, menikah lebih dari satu. Ya, kita ingat beberapa sahabat ketika masuk Islam itu dia punya istri 9, 10, 11, 8, 7, ya. Karena itu biasa. Itulah mengapa Allah turunkan ayat untuk membatasi. Jadi mengurangi dari yang banyak itu, dibatasi, dikurangi sampai
4. Kalau mau poligami hanya 4. Itu dengan syarat-syarat tertentu yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi biasa. Makanya Abu Bakar, Umar ini sudah punya, Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar ini punya istri, ditawarin istri lagi. Itu biasa ya. Kalau sekarang ya luar biasa ya. Sekarang nggak mungkin itu ya. Yang ditawari derotok gemeter ya. Ingat yang di rumah ya. Jadi itu biasa. Jadi kita harus mengerti ketika melihat, membaca satu cerita, kisah, itu seorang pembaca juga harus mengerti konteks atau budaya yang terjadi itu seperti apa pada saat itu, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan itu benar kesimpulannya dan bisa diterapkan di zaman sekarang sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi bukan membaca sesuatu lepas tanpa mengetahui apa konteksnya, budayanya, kebiasaannya apa, tidak ya. Seperti kita membaca hadis Nabi itu sholat di masjid pakai sepatu, itu harus orang membaca sejarah, membaca konteksnya. Nabi pakai sepatu karena masjidnya apa? Beralaskan tanah ya. Jangan kemudian baca satu hadis nggak bocor yang lain, masuk masjid pakai sepatu ya. Dan itu terjadi, bukan guyonan, itu terjadi. Ini maka itulah pentingnya seorang muslim itu ya. Kita apalagi kita ingin mengambil kesimpulan hukum itu jangan cepat-cepat, merujuk dulu kepada para ulama. Kalau kita mau langsung mengambil kesimpulan hukum, ya tunggu dulu, baca referensi-referensi yang luas ya, sehingga kesimpulan kita itu bisa lebih tepat. Jadi itu yang terjadi pada zaman itu. Jadi biasa itu menikah 2, 3. Uthman menawarkan ya, Uthman ditawari putrinya Umar bin Khattab ya. Dan juga perlu diketahui bahwa menikah ya, dengan beda umur yang jauh juga biasa pada saat itu, menikah dengan beda usia. Kemudian sa'anzur fi amri, Uthman berkata, saya pikir-pikir dululah. Falabithu layali thumma laqiyani. Setelah beberapa malam Uthman berjumpa dengan saya. Kata Uthman, qad badali alla atazawwaj yaumi hadha. Setelah tak pikir-pikir, mungkin sekarang ini saya tidak ingin nikah, saya tidak mau menikah. Kemudian kata Umar, falaqitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya pun bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Umar pun menawarkan kepada siapa? Abu Bakar. Kalau kamu mau wahai Abu Bakar, saya nikahkan kamu dengan Hafsah, putrinya Umar. Abu Bakar diam. Falam yarji ilayya syai'an, tidak mengucapkan apapun dan tidak memberikan komentar, diam dia. Fakuntu ya. Maka sikap Abu Bakar ini membuat Umar ini ada sesuatu gitu. Kalau Uthman masih memberi komentar, oh nanti gini dan lain sebagainya, Abu Bakar diam. Umar pun merasa ta'athar ya, ada ya sesuatu lah ya. Kenapa kok Uthman menolak Abu Bakar lebih yakni tidak memberi komentar apa-apa? Dia pun mengadu kepada Rasulullah SAW penolakan Abu Bakar dan Uthman menikahi putrinya. Nabi pun tersenyum. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu, dan Nabi berkata, ala tarda an tazawwajaha bi afdali minhuma? Wahai Umar, kamu mau enggak kalau putrimu dinikahi oleh orang yang lebih baik dari keduanya? Faqala lahu Umar, wa man afdalu minhuma? Ya Rasulullah, siapa lagi orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman? Ya, Abu Bakar dan Uthman, siapa lagi ya Rasulullah?
faradda alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ana uridu zawajaha, saya ingin menikahi putrimu. Fafariha Umar farhan syadidan, ya. Umar pun sangat-sangat gembira, farhan syadidan, sangat-sangat gembira. Dia cari orang terbaik, ya. Dia cari orang terbaik. Umar mencari orang yang memang terbaik di sisi Allah, bukan terbaik di mata manusia. Maka ditawarkan putrinya. Maka seorang muslim ketika ingin menawarkannya, cari orang-orang yang kiranya terbaik di sisi Allah. Itu cara pandang seorang mukmin. Cara pandang seseorang yang mengukur nilai itu berdasarkan ketakwaan. Kemuliaan itu didasarkan atas ketakwaan dan keimanan. Berbeda dengan kaum kapitalisme. Sekalipun itu produknya barat, tapi banyak diminati oleh umat Islam. Sehingga mengukur seseorang berdasarkan al-fulus. Prinsipnya apa? Bil fulus kulluh mulus. Dah ada duit aja ye. Cari orang-orang yang duit-duit. Walaupun tak peduli hadza ma yusalli, hadza ma yata'allam, ini orang tak solat, tak belajar, tak peduli dia. Si penting ada fulus, segalanya mulus, ya. Itu cara pandang kapitalis itu. Materialis, ya. Umar menawarkan itu, dan kebetulan memang Abu Bakar kaya, ya. Kaya takwa, oh sudah ada dapat dunia akhirat ya. Orang punya putri dapat rejal, soge, miliarder. Utsman ini miliarder. Takwanya luar biasa juga. Ya Allah, hada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat dapat semua dia. Ternyata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, cari yang terbaik, diberi oleh Allah lebih baik dari keduanya, karena tidak ada yang lebih baik dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih, jangankan lebih baik, menyamai beliau tidak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah Allah ciptakan dari sejak adanya bumi dan langit yang lebih baik daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafariha Umar farhan syadidan. Umar dapat, ya, apa namanya, Nabi, putrinya mendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu satu hal yang luar biasa. Wa akhbarahu Rasul, lalu Nabi pun mengabarkan bi anna Abu Bakar wa Uthman lam yarfudal. Sebetulnya Abu Bakar dan Uthman itu tidak menolak. Walakinnahuma kana ala ilmin bi rughbatihi fi zawaj minha. Sebetulnya Abu Bakar dan Uthman itu tidak menolak. Bukan karena tidak ada keinginan untuk menikahi, tapi mereka tahu Rasulullah SAW sudah pernah menyebutkan Hafsah. Falakiyani Abu Bakar. Abu Bakar pun berjumpa dengan Umar. Abu Bakar merasa Umar ini enggak enak, Umar ini ono apa-apa ini. Maka ketika Abu Bakar berjumpa dengan Umar, kata Abu Bakar, ya Umar, jangan-jangan kamu ini marah kepadaku. Dan memang Umar marah melihat sikapnya Abu Bakar yang tidak memberi respon. Jangan-jangan kamu marah kepadaku ketika kamu menawarkan Hafsah kepadaku, lalu saya tidak memberi komentar apapun, tidak menjawab dengan jawaban apapun. Kata Umar, na'am, iya. Ini keterus terangan. Orang muslim terus terang ya. Ini sikap yang perlu dicontoh juga. Kita ada kemarahan terhadap seorang, ngomong, ya akhi, saya nak senang dengan sikap antum ini. Yang satunya juga jujur. Atau ketika ditanya, kamu marah dengan sikap saya, jujur, transparan. Tak pura-pura. Sahabat Rasulullah marah, ya marah. Nah, mana marah sama inti, ya. Bukan, oh dah ente, Masya Allah, di depan anak, wallah, di depannya dia, wallah, puji-puji, di belakangnya rajal galak. Tapi ini, itu bukan akhlak, ya. Itu bukan akhlak. Sampaikan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, na'am, saya marah, sikapmu tidak senang saya waktu itu.
Faqultu na'am. Qala fa innahu, ya Umar, tidak ada yang menghalangi saya untuk memberi komentar kepadamu ketika engkau tawarkan putrimu kepadaku, kecuali hanya satu yang menghalangi saya, karena saya tahu Nabi pernah menyebut dia, dan saya yakin ini rahasia, maka saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah SAW. Maka dia diam terus, sekalipun dia tahu Umar ini akan merasa marah, dia tetap bertahan. Kenapa? Karena dia tidak mau membuka rahasianya siapa? Rasulullah SAW. Karena sudah terbuka baru dia bicara. Ini akhlak kitmanus sir. Jadi betul-betul rahasia itu dipegang betul, sekalipun dia harus mendapatkan dugaan buruk, dia tetap bertahan. Dia tunggu nanti ada saatnya dia akan ceritakan itu, kalau memang sesuatu itu sudah bukan lagi menjadi rahasia. Kemudian diriwayatkan bahwa Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekretarisnya Nabi, sekretarisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajmain, beliau pernah berbicara dengan Walid bin Utbah dengan pembicaraan yang rahasia. Kemudian si Walid berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin yakni pemimpin orang-orang beriman, ini sebutan bagi khalifah, dia membisikkan sesuatu kepadaku, dan ini pembicaraan yang rahasia, dan ini pembicaraan yang rahasia, dan anak ini ingin menyampaikan kepada ayahnya. Kira-kira antum, kita datang, anak kita, dia ngobrol sama orang top, orang punya jabatan, posisi. Kira-kira kalau dia datang, kita akan, apa yang kita lakukan? Yang inti obrolin apa? Itu pasti, ya. Semua orang itu punya perasaan ingin tahu. Semua orang, apalagi ketika anaknya berbicara dengan pemimpin khalifah, oh lebih lagi. Dan si anak ini ingin memberitahu, artinya bukan ingin memberitahu, tapi dia ngomong seakan-akan dia ingin menyampaikan kepada ayahnya, sekalipun ini rahasia. Pikir si anak ini, karena ini ayah kandung saya, gak ada masalah. Tapi apa kata ayahnya? Fala tuhaddithni bihi, kamu jangan sekali-kali menyampaikan kepada saya. Kamu jangan sekali-kali menyampaikan kepada saya. Itu rahasia omonganmu dengan Amirul Mukminin. Loh Allah, ini bacanya mudah, prakteknya susah loh. Prakteknya susah ya. Saya ulang, anak kita bicara dengan Amirul Mukminin, ada pembicaraan, ada rahasia. Anaknya mau menyampaikan, kata ayahnya, jangan kau sampaikan, satu kata pun jangan kau sampaikan, karena ini rahasia. Sekali lagi, ini susah. Kalau kita, ya akhi, anak ini abimu, ayahmu, bapakmu dewi, tidak apa-apa, anak tak tutup, tidak ngomong-ngomong aku, tidak ngomong-ngomong, ya. Tidak apa-apa, Siti tidak apa-apa, aku ini bapak, didorong anaknya untuk khianat. Ini ayahnya, lah jangan kau sampaikan. Ini namanya tarbiyah, pendidikan dengan ucapan dan sikap serta perbuatan dari seorang ayah. Bagaimana seorang ayah menanamkan karakter, menjaga amanah. Jangan kamu sebarkan, jangan kamu ngomong, ini rahasia, hatta saya ayahmu. فإنه من كتم سره كان الخيار إليه ومن أفشاه كان الخيار عليه. Orang yang menyembunyikan kebaikan akan dia dapatkan, tapi orang yang membuka keburukan, dia akan mendapatkan keburukan. Orang yang membuka rahasia, dia akan mendapatkan keburukan. Bahkan si anak pun mengatakan, wahai ayahku, ini hanyalah obrolan seorang anak dengan ayah, tidak ada yang tahu.
Apa kata ayahnya? La wallahi ya bunay, demi Allah jangan ya anakku, saya tidak ingin lisanmu itu membuka rahasia-rahasia, jangan, demi Allah jangan. Maka Walid bin Utbah datang kepada Muawiyah dan menyampaikan, menceritakan, ya. Kata Muawiyah, ya Walid, a'taqaka abuka min rikil khata'. Wahai Walid, ayahmu telah membebaskan dirimu dari belenggu kesalahan. Fa ifsha'u sirr khiyanah. Kata Muawiyah, menyembunyikan membuka rahasia itu adalah pengkhianatan. Maka bersyukurlah kepada ayahmu. Ayahmu itu membebaskan kau dari kesalahan, karena membuka hal yang dirahasiakan itu adalah pengkhianatan. Maka ini termasuk juga ikhwani fillah, apa yang menjadi rahasia-rahasia di dalam rumah tangga kita. Kalau tidak dalam konteks untuk mencari solusi, jangan pernah bercerita. Termasuk soal hubungan dengan suami istri, soal hubungan diranjang dengan suami istri, berdasarkan hadis Nabi SAW tidak boleh diceritakan. Apa yang sudah ditutup sama orang, apalagi istri kita, keluarga kita, jangan kita buka. Siapa yang membuka rahasia, Allah akan buka rahasianya. Allah akan buka rahasianya. Hatta dia tutup-tutupi terus, Allah akan buka. Demikian pula rahasia yang kita lihat, sesuatu yang ditutup oleh orang di dalam rumahnya dan kita melihatnya, dan si tuan rumah mengira, bahkan percaya kita tidak akan buka rahasianya, maka jangan buka. Kita bertamu ke rumah orang, kata para ulama, kalau Anda bertamu ke rumah orang, jadilah orang buta. Jadilah orang buta. Jangan melek terus, disyuf ya. Tuan rumah ndak ono mlebu nang kamari, maling ya. Hadal adab. Bahkan setelah keluar dari rumah, jadilah orang yang pekun. Lupakan semua yang kita lihat, itu akhlak. Sudah diundang, dipercaya, masuk rumahnya orang, cerita semuanya di dalamnya. Hadza khain, pengkhianat terbesar. Tidak peduli pakaiannya seperti apa, karena Islam tidak dilihat dari pakaian kita. Islam itu akhlak, Islam itu menjaga amanah, Islam itu kejujuran, Islam itu dapat dipercaya dengan orang. Jadi kalau sudah masuk kita, orang percaya dengan kita, maka jaga kepercayaan itu. Ketika antum diundang, ketika ada orang menyampaikan rahasia, berarti dia percaya dengan antum, dia percaya dengan kita. Jangan mengkhianati kepercayaan orang. Itu berat itu. Termasuk membuka rahasia-rahasia. Itulah mengapa ikhwani fillah, sampai-sampai ketika kita diundang ya, atau ketika kita ingin bertamu di rumah orang, itu sunnahnya ketika mengetuk atau ketika mengucapkan salam, kita tidak boleh berada pas di tengah. Sunnahnya berada di samping kanan atau samping. Kenapa tidak boleh di tengah? Untuk menjaga pandangan mata dari melihat hal-hal yang disembunyikan oleh tuan rumah. Kalau dia di tengah dibuka, mungkin ada keluarganya yang masih membuka aurat, ada sesuatu yang tidak mau dilihat. Sampai di situ, Pak. Jadi antum kalau bertamu jangan nyunguk jendelanya orang, assalamualaikum. Nah, itu kalau tuan rumah nyulek, tahu nyulek, dicolok matanya, tidak salah itu, Pak. Tapi jangan, kasihan, tidak salah itu. Atau ngintip dari lubang pintu, la ilaha illallah. Ono wong itu lagi, lu ya akhi, isyal adab. Ini bukan akhlak. Bahkan kata Nabi, kalau dia tidak menjawab, kita sudah ngetuk 3 kali, ngebel 3 kali,
tidak ada respon, suruh balik, tidak perlu digedor. Tidak perlu digedor. Ini semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita ini bisa untuk mencegah diri kita dari melihat hal-hal yang tidak perlu untuk dilihat. Kalaupun sudah melihat hal-hal yang kita lihat dan itu merupakan rahasia orang, jangan pernah cerita. Ya. Anak ke rumahnya si fulan, tak nonton jedingnya kotor lu, lesyada. Lu kayak apa? Antum cerita ke orang itu buat apa? Coba tanyakan kepada diri. Anak lihat kok gini ya, kok gini. Lesh. Itu namanya fudul. Fudul itu melakukan hal yang tidak perlu, di luar keperluan dia, di luar hajatnya. Dan Islam mengajarkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dia. Nah, itu tentang kitmanus sir, menyembunyikan rahasia. Maka kita diwajibkan untuk menyembunyikan rahasia, baik rahasia berupa omongan atau apapun ya yang itu merupakan rahasia, terkecuali diperbolehkan membuka rahasia yang memang itu ada tuntutan, ada keperluan secara syar'i menurut syariat. Ada orang bisikin kita, inti jangan ngomong, ana mau gitil fulan, ya, saya mau membunuh fulan. Walaupun dia bilang inti jangan ngomong-ngomong, kita wajib lapor. Ya. Inti jangan ngomong-ngomong, ya, di rumah anak ke dawa, ya, ada obat narkoba, oh kita wajib lapor. Intinya manusia-manusia yang punya, ya, manusia atau orang-orang yang berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi orang lain, maka rahasianya tidak perlu disimpan, ya, harus dibuka. Nah, itu tentang kitmanus sir. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-kadzib. Ya, dari kitmanus sir, al-kadzib. Al-kadzib artinya dusta. Dusta didefinisikan dengan al-ikhbar 'ani syai' bi khilafi ma huwa alaih. Dusta itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Itu disebut dusta. Adamu mutabaqatil khabar lil waqi'. Tidak adanya kesesuaian antara info, antara berita dengan realita. Itu disebut dusta. Dan dusta kita semua sudah tahu termasuk akhlak yang tercela, dan ini termasuk dosa besar. Dan dusta ini bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat, berlevel-level, tidak satu tingkat, tidak satu level. Dusta yang paling berat itu adalah ketika manusia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdusta atas nama Allah, dia membawa nama Allah tapi dusta. Ini nanti akan kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Termasuk dusta yang paling berat adalah dusta dalam bab keimanan. Lisannya mengaku beriman tapi hatinya tidak beriman. Ini tidak sesuai dengan realita. Hati dengan lisan tidak sesuai. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang bercerita tentang orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Kata para ulama, hadza maradun fid din wa laysa maradan fil jasad. Ini penyakit di dalam agama, bukan penyakit di dalam atau penyakit pada jasmani. Jadi penyakit itu ada penyakit jasmani, flu, batuk, pilek, pusing, dan seterusnya. Itu adalah penyakit-penyakit jasmani. Ada penyakit yang lebih berbahaya dari itu, penyakit rohani, penyakit yang
yang terjadi pada agama seseorang. Apa penyakit yang terjadi pada agama seseorang? Asyak, keraguan-raguan terhadap hal yang harus dia yakini. Asyahwah, syahwat kepada kemungkaran. Al-hasad, hasad, dengki, amarah terhadap orang-orang beriman, kebencian terhadap orang-orang beriman. Itu semua penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati, lebih berbahaya. Penyakit-penyakit yang membuat seseorang itu sudah kehilangan kebaikan dalam bersikap, dalam bertutur kata. Orang munafik, di dalam diri mereka ada penyakit, dan ini penyakit yang harus kita khawatirkan, lebih kita khawatirkan daripada penyakit-penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, ya, dan kita mohon pada Allah untuk diberi kesembuhan, diberi al-afiyah, itu doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan cari penyakit dan jangan minta penyakit, tidak diperbolehkan. Namun kalau Allah uji kita dengan penyakit, penyakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Itu kalau penyakit fisik. Namun kalau penyakit hati menambah dosa dan menjauhkan pelakunya dari Allah, dan dia akan sengsara dunia, di alam barzah dan di akhirat kalau tidak diobati. Dan anehnya manusia, kita kalau kena penyakit fisik itu sudah gelisah. Kena flu gelisah, wajar. Cari obat wajar. Karena memang kita dianjurkan untuk menyembuhkan diri, untuk mencari kesembuhan. Dawu mardakum, kata Nabi. Obati orang-orang sakit di antara kalian, wajar. Tapi yang tidak wajar itu, kena penyakit fisik dia gelisah, dia cari obat, tapi kena penyakit hati dia diam, tidak cari obatnya. Malas ke masjid, itu penyakit hati itu. Tenang di rumah, mafi syai'. Ngelihat saudaranya mukmin benci, mafi syai'. Hasad, iri, dengki, tetangganya ada uang, bangun rumah, duit terkodi. Penyakit. Dan dia anggap itu sepele. Ini yang berat. Padahal penyakit itu termasuk penyakit kemunafikan, Pak. Demikian pula kita kalau melihat penyakit itu, jangan hanya melihat penyakit secara fisik. Kalau putra-putri kita batuk, pilek, demam, kita khawatir. Lebih khawatir lagi kalau mereka terkena penyakit kemunafikan. Cirinya apa? Malas bangun untuk sholat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu orang yang terkena penyakit kemunafikan. Ketika diajak untuk salat berat, kalaupun salat karena ada orang, yura'una an-nas, karena ada yang menilai, ada yang melihat, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalaupun sudah salat, Pak, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Orang tua harus lebih khawatir kalau anaknya kena penyakit itu, berbahaya, kasihan dia. Maka ini penting pelajaran dari ayat Al-Quran ini. Ketika Allah berbicara tentang penyakit, selalu berbicara tentang penyakit bukan fisik, tapi penyakit rohani, penyakit jiwa, penyakit hati. Dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 10 ini, fi qulubihim marad. Penyakitnya orang munafik itu ragu terhadap syariat Allah, ragu terhadap ajakan Allah dan Rasulnya. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakit itu di dalam diri mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih, bima kanu yakdzibun, disebabkan oleh sikap dusta mereka. Kenapa orang munafik dianggap berdusta dan disiksa atas dusta mereka? Bisababi kadzbihim fi da'wal iman, karena dusta mereka dalam pengakuan iman. Lisannya ngomong beriman, bahkan ketika di hadapan Nabi bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami beriman kepada Allah, demi Allah. Coba tengok surat Al-Munafiqun, demi Allah, wallah, demi Allah, wallah, kami ini orang-orang beriman. Padahal hatinya tidak, hatinya ragu, bahkan benci. Ini dusta. Kalau lisan berbeda dengan ini, itu namanya dusta, tidak sesuai dengan realita. Hatinya tidak sesuai dengan realitanya. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm
siapa yang menentangmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam perkara Isa alaihi salatu wassalam, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, faqul, maka katakanlah kepada penentang-penentang tersebut, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, ayo kita panggil anak-anak kita, ayo kamu panggil anak-anak kamu, wa nisa'ana wa nisa'akum, ayo kita panggil istri-istri kita, kita panggil istri-istri kamu, wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil, ayo kita mubahalah, fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin, maka kami minta kepada Allah agar Allah menurunkan laknat kepada orang-orang yang berdusta. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Nasara Najran yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebat soal Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi menyampaikan argumentasinya dan mereka yakin kebenaran Nabi itu. Maka diajak mubahalah. Allah turunkan ayat instruksi kepada Nabi untuk mengajak mereka mubahalah. Mubahalah itu apa? Mengumpulkan keluarga dari masing-masing pihak, kemudian minta berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan siksa laknat kepada orang berdusta. Itu namanya mubahalah. Maka di dalam Sunan At-Tirmidzi ketika ayat ini turun, Nabi SAW memanggil Fatimah, memanggil Hasan, memanggil Husain, kemudian mengatakan Allahumma haulai ahli, ya Allah mereka adalah keluargaku. Ditantang orang-orang Nasara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani Najran pada saat itu? Dan mubahalah dengan berdoa, Allahumma al'an al-kabib minna fi sya'ni Isa, ya Allah laknatlah siapa berdusta di antara kami dalam perkara Isa ini. Tatkala dipanggil mereka untuk mubahalah atau diajak mereka untuk mubahalah, imtana'u, tak berani, Pak. Langsung mundur mereka. Wa akhadul wa qabilul jizyah, dan mereka menerima pilihan jizyah. Kenapa mereka menolak? Mereka tahu kebenaran sidqun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menentang bukan karena mengingkari kebenaran, bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi sebagai bentuk juhud, pengingkaran. Pengingkaran di atas pengetahuan. Maka ayat ini menegaskan laknat Allah terhadap orang-orang yang berdusta. Itu namanya mubahalah. Kata Abdullah bin Abbas ketika mengomentari ayat ini, "Lau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna ahlan wala mala." Kalau mereka menerima ajakan Rasulullah sallallahu, mereka tidak kembali, tidak akan ketemu lagi sama keluarga wala hartanya. Ini diajak mubahalah saja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kembali. Tapi orang Nasara tahu ini benar, maka mereka pun imtana'u. Maka di sini orang-orang berdusta, dia mengingkari kebenaran dan dia tahu itu kebenaran, dan ini sikap dusta. Dia tahu bahwa Isa itu bukan Tuhan, tapi dia menuhankan Isa, dan dia tahu itu. Maka ini termasuk perilaku yang mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang-orang manusia-manusia, ya, entah orang dianggap tokoh agama atau siapapun yang menyembunyikan kebenaran atau merubah tampilan kebenaran hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan jabatan. Dia tolak kebenaran itu, dan ini termasuk manusia-manusia yang akan terus ada ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu
secara dusta. Ya. Apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta. Hadza halalun wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ini jenis dusta yang paling berbahaya. Mengatakan hadza halal padahal Allah mengatakan tidak halal. Bahkan dia mengatasnamakan Allah. Ini halal menurut Allah padahal dia dah tahu ini halal menurut Allah. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, dia tidak akan bahagia, tidak akan sukses. Ya, dia akan binasa, dia akan rugi. La yuflihuna abadan. Maka di sini seorang muslim harus berhati-hati dalam mengatakan hadza halal, hadza haram. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam kitabnya dari Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Qadhi Abu Yusuf murid dari Abu Hanifah, dia berkata, saya mendapati guru-guru kami, berarti guru-guru kami orang-orang yang dekat masanya dengan sahabat, orang-orang yang dekat masanya dengan Rasulullah, dan mereka ulama-ulama salaf. Saya mendapati guru-guru kami tidak menyukai memberi fatwa dengan mengatakan ini halal dan ini haram, kecuali jika terdapat nas secara jelas, sharih di dalam kitab Allah, bukan penafsiran. Jadi mereka kalau masalah itu ada, tapi ayat ini masih ada kemungkinan halal haramnya, masih kemungkinan, sehingga para ulama berijtihad. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram.